Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tiada pernah habis kasih-Nya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersaat teduh. Kita mau menikmati kasih-Nya begitu luar biasa bagi hidup kita. Dengan darah-Nya yang kudus, menyucikan hidup kita dari segala dosa-dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu tidak pernah habis bagi hidup kami. Kasih setia-Mu tidak pernah terbatas bagi hidup kami. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Bapa kami, sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan menyembah-Mu. Biarlah semua ini menjadikan persembahan yang kudus dan berkenan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di
Tuhan, terima kasih atas cintamu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu seperti dalam samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu dalam kasih-Mu, anugerah-Mu tercurah di dalam hidup kami. Sungguh kami Yesus Tuhan, Yesus Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Kau selalu ada bagi kami, Kau selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Sikiarala takanarala shikianaralamu. Iarala papa papa la shikiarala takala papa papa la shikiarara. Hikianarala shikiarala papa papa la shikirira. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi hidup kami. Dan ini kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berdaulat atas hidup kami, karena Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Biarlah melalui sabda firman-Mu, kami dapat berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Ajari kami lebih lagi Tuhan, untuk kami mengenal Engkau, untuk kami lebih lagi mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah lebat, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada.
Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenankan kami mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu sekalian. Karena saat ini kita sudah memulai tahun 2022. Sekalipun banyak nubuatan dan ramalan tahun 2022 bahwa akan banyak terjadi bencana alam, resesi ekonomi dan sebagainya. Tetapi marilah kita sambut tahun 2022 dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Kita mau bersandar kepada Tuhan secara penuh. Sehingga tema daripada gereja tahun ini adalah The Year of Amazing Grace. Itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih karunia Allah tidak hanya berbicara tentang keselamatan atau nanti setelah kita hidup di dunia ini, kita akan menerima keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi kasih karunia Allah berbicara tentang segala aspek kehidupan kita, juga saat kita di atas muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan di dalam tahun 2022 ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita, sehingga tahun ini menjadi tahun kasih karunia di dalam kehidupan kita, di dalam setiap lini kehidupan kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita saat ini, baik itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, bahkan juga di dalam pelayanan kita. Mari kita jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Jangan pernah bercabang ke hal-hal yang lain, seperti kita mencari orang-orang pintar, atau kita memakai cara-cara dunia, trik-trik dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita mau menjadikan tahun 2022 ini benar-benar menjadi tahun kasih karunia dengan cara kita taat kepada Tuhan. Seperti pensil Bapak Ibu, saat ada di tangan Leonardo da Vinci, maka pensil itu akan menghasilkan sebuah lukisan yang indah, sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Tetapi ketika pensil yang sama ada di tangan seorang anak yang baru belajar melukis, maka hasilnya adalah coretan di sana sini. Sebuah lukisan yang tidak jelas artinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita saat ini juga menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, Sang Penguasa kehidupan, maka kehidupan kita akan menjadi indah. Tetapi saat kita memutuskan untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita sendiri, kita yang terbatas, bagaimana kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita yang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Bagaimana kita bisa mengatur kehidupan ini? Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu mengerti. Tuhan tahu apa yang akan terjadi esok. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua di dalam tahun 2022 ini benar-benar masuk di dalam kasih karunia Tuhan dengan cara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan cara mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti pensil Bapak Ibu, ketika dia ada di tangan Leonardo da Vinci, dia cuman pasrah, dia taat, apapun yang dilakukan oleh Leonardo, dia akan mengikuti. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau kita mau menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, biarlah kita seperti pensil di tangan Leonardo da Vinci. Apapun yang Tuhan mau perbuat di dalam kehidupan kita,
kita mau nurut, kita mau taat kepada Tuhan. Dan lihatlah hasil karya kehidupan yang Tuhan buat di dalam kehidupan Bapak Ibu amat sangat dahsyat dan luar biasa. Tetapi saat kita tidak taat, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, maka hasilnya tidak akan terjadi lukisan kehidupan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita seperti orang buta Bapak Ibu yang berjalan, tidak tahu arah dan tujuan. Kita hanya mencari-cari, kita hanya meraba-raba apa yang akan terjadi esok. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, sesuatu yang pasti itu sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa manusia itu cenderung berbuat dosa setelah dosa asal masuk di dalam kehidupan manusia. Setelah karakter iblis ada di dalam kehidupan manusia, maka manusia akan cenderung berbuat dosa. Manusia cenderung hanyut di dalam dosa. Mungkin sebagai contoh sederhana Bapak Ibu, ketika kita datang terlambat di pekerjaan, ketika ditanya, mengapa Bapak Ibu datang terlambat? Maka kita akan menjawab, tidak seperti aslinya. Mungkin hari ini kita baru malas bangun. Mungkin hari ini kita masih pengen tidur. Oleh karena itu membuat kita datang terlambat. Karena kita tidak bangun pagi-pagi. Tetapi apa yang kita jawab saat ditanya kenapa kita terlambat? Maka jawabannya adalah kebanan, jalan macet dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan harga diri kita. Itulah manusia saudara, cenderung untuk berbuat dosa. Oleh karena itu Tuhan tahu kelemahan manusia dan mengupayakan jalan keselamatan bagi manusia, yaitu di dalam Yesus Tuhan. Melalui karya penebusan yang Tuhan berikan kepada manusia. Tujuan daripada Tuhan adalah untuk mengembalikan manusia hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Termasuk di muka bumi ini kita boleh hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Bukan di dalam penderitaan ataupun jajahan daripada iblis. Tetapi kita mau dibebaskan di dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya memberikan syarat yang sangat sederhana. Tuhan katakan bahwa kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma karena dari manusia tidak dituntut apapun kecuali satu hal, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Di dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus satu-satunya jalan yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Sekalipun manusia yang jatuh di dalam dosa, tetapi Yesus rela menanggung semuanya untuk manusia. Dan kita hanya diminta Tuhan untuk percaya, karena percaya ini adalah kunci untuk kita mengalami hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Sebab ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan rancangannya? Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Dia? Tetapi beda, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka apapun yang dikatakan Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita, akan kita lakukan. Oleh karena itu biarlah di awal tahun ini boleh menjadi pergumulan bagi kita. Apakah kita mau menerima tawaran yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, kita terima tawaran Tuhan untuk hidup di dalam kasih karunia secara
penuh. Mengapa saya katakan secara penuh? Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan bahwa ketika Yesus datang ke sebuah rumah, kemudian Tuhan diberikan sebuah kamar dan Yesus tinggal bermalam di rumah itu di dalam sebuah kamar. Ketika iblis datang menyerang rumah itu menjadi porak-poranda kecuali satu kamar di mana Yesus tinggal. Nah, pada saat pemilik rumah itu memahami bahwa tempat yang diserahkan kepada Tuhan menjadi aman, maka dia serahkan lantai 1 kepada Tuhan. Dia berpikir bahwa kalau lantai 1 diserahkan kepada Tuhan, maka rumah itu akan menjadi aman. Karena setiap tamu masuk ke rumah itu pasti lewat lantai 1. Tetapi dia lupa kalau iblis bisa masuk langsung ke lantai 2. Dan ketika iblis kembali menyerang rumah itu, maka lantai 1 akan selamat dan lantai 2 menjadi porak-poranda. Dan dari sini, dari pengalaman ini, maka pemilik rumah itu sadar sepenuhnya bahwa kalau dia mau menyerahkan kepada Tuhan, maka dia harus menyerahkan rumah itu seutuhnya. Dan ketika rumah itu seutuhnya diserahkan kepada Tuhan, maka iblis tidak bisa menyerang rumah itu lagi. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Adakah kita menyerahkan secara penuh seluruh aspek kehidupan kita? Ataukah hari-hari ini kita belum menyerahkan secara penuh? Kita menyerahkan kesehatan kita kepada Tuhan, tetapi bisnis kita belum kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa kalau untuk bisnis tidak bisa mengikuti cara Alkitab secara penuh. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di dunia bisnis. Oleh karena itu Bapak Ibu, iblis bisa masuk di dalam kehidupan kita melalui bisnis kita. Dia bisa menyerang rumah tangga kita melalui bisnis kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagian mana yang saat ini belum kita serahkan kepada Tuhan? Serahkanlah seluruh aspek kehidupanmu kepada Tuhan, baik itu kesehatan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, semuanya Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah memberi celah kepada iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita untuk tahun 2022 ini. Saya bersyukur dengan tema daripada gereja tahun ini adalah tahun kasih karunia Allah. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menikmati tahun 2022 ini menjadi tahun kasih karunia Tuhan. Selamat memasuki tahun baru 2022. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kepada kami bahwa tahun 2022 ini akan menjadi tahun kasih karunia yang penuh, yang datang daripada-Mu di dalam kehidupan kami saat kami menyerahkan seluruh bagian di dalam kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, saat ini ajar kepada kami Tuhan untuk mengintrospeksi kehidupan kami. Berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu bagian-bagian yang belum kami serahkan kepadamu, karena kami rindu seluruh aspek kehidupan kami mau serahkan kepadamu, dan kami mau berjalan bersamamu Tuhan, dan Engkau akan menjadi pengendali di dalam kehidupan kami. Engkau menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya janji-Mu ya dan amin, berkat-Mu akan turun melimpah bagi setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mengambil keputusan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan memasuki tahun kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.